Wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman syahida Badran. Qala kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Fayashuqqu alayya jitiyazuhu qibala masjidihim. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu inni ankartu basari wa innal wadiya alladhi baini wa baini qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Fayashuqqu alayya jitiyazu fawadidtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu faqada alayya Rasulullah wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalli min baitik fa'ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara wa safafna wara'ahu fasalla rak'atain thumma sallama wa sallamna hina sallam fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu fasami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fathaba rijalun minhum hatta kathara rijalu fil bait faqala rajulun ma fa'ala malikun la arah faqala rajulun dhalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dhalika alla tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah ta'ala faqala Allah wa rasuluhu a'lam amma nahnu fa wallahi ma nara wuddah wala hadithahu illa al-munafiqin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Muttafaqun alaih. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Dia berkata, aku biasa menjadi imam bagi kaumku, Bani Salim. Aku dan mereka terhalangi lembah apabila musim hujan, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid mereka. Aku pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, penglihatanku telah berkurang dan kaumku juga terhalang oleh lembah jika musim hujan, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid mereka. Maka aku menginginkan engkau datang ke rumahku dan sholat di musola yang telah aku persiapkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, boleh, kata Rasulullah, aku akan melakukannya, kata beliau. Kemudian keesokan harinya, setelah cuaca begitu panas, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi. Kemudian Rasulullah minta izin untuk masuk. Nah, aku pun mengizinkannya, katanya. Tetapi beliau tidak duduk sampai beliau bersabda, di sebelah manakah ya? Di sebelah manakah yang kamu inginkan aku sholat di rumahmu? Lalu aku menunjukkannya. Rasulullah berdiri, takbir, dan kami berdiri di belakang beliau. Beliau sholat 2 rakaat, lalu salam, dan kami ikut salam bersamanya. Selanjutnya, aku persilahkan beliau untuk menikmati hidangan bubur dari tepung gandum yang aku sediakan. Para tetangga mendengar bahwa Rasulullah berada di rumahku, mereka berbondong-bondong memenuhi rumah. Lalu salah seorang berkata, apa yang sedang dikerjakan oleh Malik? Aku melihatnya, lantas ada yang mengatakan, dia adalah seorang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, kamu jangan berkata seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lalu kemudian dengan mengharap ridha Allah, kata Rasulullah ya. Lalu dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun kami demi Allah tidak melihat kecintaan dan pembicaraannya, melainkan lebih cenderung dengan orang-orang munafik, itu karena sahabat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah. Itu ya, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya, diantaranya
Barang siapa yang kondisinya seperti Itban bin Malik ya, maka dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Boleh ya, walaupun harus sholat di rumah. Misalnya terhalang lembah, atau sungai yang tidak bisa diseberangi, atau hujan yang terlalu lebat, tidak ada payung, tidak ada apa begitu ya. Maka boleh meninggalkan sholat berjamaah, tapi tetap sholatnya di rumah. Lalu yang kedua, diperbolehkan seorang mengatakan, aku melaksanakan pada waktu yang akan datang. Nah, ini ya penting ya. Apabila dia berkata, engkau akan datang besok, katakan, nah aku akan datang. Walaupun tanpa menyebutkan insya Allah, dalam kitab ini disebutkannya. Lalu kemudian faedah yang ketiga dalam hadis ini adalah diperbolehkannya untuk meninggalkan sholat berjamaah jika ada halangan yang memberatkannya. Seperti tadi ya, sama dengan faedah yang pertama. Seperti hujan lebat, banjir, sungai tidak bisa diseberangi. Lalu kemudian cuaca sangat dingin misal ya, maka diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Lalu kemudian diperbolehkan sholat sunnah berjamaah, tapi tidak selamanya. Boleh ya sholat sunnah berjamaah, tapi tidak selamanya, termasuk sholat tahajud atau sholat duha, itu boleh kita kerjakan secara berjamaah, tapi tidak rutin. Nah selanjutnya faedahnya adalah seorang diperbolehkan membuat musola di rumahnya untuk membiasakan sholat di rumah. Jadi sebenarnya mah ya, idealnya rumah itu harus ada musola. Musola nggak apa-apa kecil juga, namun khusus untuk sholat di sana. Selain sholat kita bisa baca Quran. Intinya mah supaya kita lebih khusyuk lah. Namun kalau misalkan ruangan tidak memadai, tidak mencukupi, ya tidak mengapa kita sholat di ruang tamu atau di kamar pribadi kita. Lalu kemudian faedah selanjutnya adalah kita juga harus menjaga lisan agar tidak menuduh orang lain berbuat kufur, munafik, fasik, kecuali memang sangat diperlukan sekali. Nah, jadi kalau kita misalkan belum ada bukti, ya, tidak tahu, kita hanya mendengarkan dari orang, lalu kemudian kita ikut-ikutan menuduh si fulan begini, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita sudah tahu, buktinya sudah ada, tetap ini juga kita harus menyimpannya. Kita harus tutup rapat-rapat, kecuali nanti akan menimbulkan mudorot. Maka boleh kita sampaikan kepada orang lain. Di antaranya faedahnya yaitu kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bersama beliau. Banyak yang mengikuti para sahabat yang mengikuti Nabi. Nabi pergi ke sini, mereka ikut. Nabi pergi ke sana, mereka ikut. Mereka perhatikan bagaimana langkahnya Nabi, bagaimana cara berbicaranya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi diperhatikan oleh para sahabat, sehingga mereka lah yang bersaksi ya. Nanti dalam riwayat Ibnu Umar mengatakan demikian, Abu Hurairah mengatakan demikian, Aisyah mengatakan demikian, dan yang lain sebagainya. Ya, faedah selanjutnya ya, sebagaimana yang kita sebutkan, hendaklah seseorang itu menunaikan sesuatu yang menjadi prioritas utama. Kayak yang tadi ya, padahal Nabi itu sudah disuguhkan makanan tuh sebenarnya. Tapi beliau memilih untuk sholat terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah sholat beliau makan hidangan tersebut. Lalu kemudian faedah yang terakhir, ini sama dengan pembahasan kita yang kemarin juga ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan ikhlas mengharap ridha Allah, maka tidak ada penghalang bagi dia untuk masuk surga.